Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farida Nur Azizah dan Aura Anissa Dekavani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Pengaruh Pendampingan Kader Posyandu dalam Mengatasi Stunting. Adapun outline pada pembahasan kita kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan yang akan membahas mengenai faktor resiko terjadinya stunting dan keterkaitan kader sebagai pelopor dan pelaksana program pemerintah dalam mencegah stunting, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki permasalahan kompleks, terutama permasalahan gizi, salah satunya yaitu stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi, dalam kandungan, dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan dapat menghambat perkembangan fisik dan mental pada anak. Stunting akan menjadi faktor risiko meningkatnya angka kematian, lemahnya kemampuan kognitif, dan rendahnya perkembangan motorik, serta ketidakseimbangan fungsi-fungsi tubuh. Menurut WHO, dampak jangka panjang dari stunting yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, peningkatan resiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, tidak optimalnya kapasitas belajar dan performa saat masa sekolah, dan tidak maksimalnya produktivitas dan kapasitas kerja. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting yaitu dapat dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan dari anak balita tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024 atau di bawah 680.000 per tahun. Berdasarkan hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% tahun 2018 menjadi 27,67% tahun 2019. Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penguatan pengetahuan keluarga, terutama ibu, tentang pentingnya 1000 hari pertama kelahiran anak, dimulai dari janin hingga usia 2 tahun. Tenaga kesehatan serta kader berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Posyandu. Melalui kegiatan 5 langkah yang ada di Posyandu, balita meliputi pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan konseling, serta pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, sasaran Posyandu itu seluruh lapisan masyarakat. Namun, sasaran utamanya yaitu bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Selanjutnya, penyelenggaraan Posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku terkait isu stunting sangatlah penting, mengingat Posyandu merupakan ujung tombak fasilitas yang paling banyak diakses oleh bayi dan balita. Oleh karenanya, perlu dilakukan penguatan terkait dengan peningkatan kemampuan kader dalam melakukan penyuluhan, pemantauan pertumbuhan, dan plotting pada buku KIA. Komunikasi antar pribadi secara sederhana, melakukan rujukan secara tepat pada kasus gangguan pertumbuhan, dan pendampingan tenaga kesehatan saat kunjungan rumah. Maka dari itu, penelitian ini
bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai keterkaitan kader sebagai solusi dalam mengatasi stunting dengan berbagai faktor, yaitu dalam faktor pengetahuan ibu, faktor kecukupan gizi dan nutrisi, faktor ekonomi, dan faktor sanitasi. Metode penelitian. Metode penelitian pada kali ini menggunakan metode penelitian literatur review atau studi pustaka. Selanjutnya yaitu pembahasan. 1. Faktor resiko terjadinya stunting. Faktor yang pertama yaitu faktor pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu dihubungkan dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan pada layanan antenatal care, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Kebanyakan, ibu tidak mencari pelayanan kesehatan karena menurutnya hal tersebut tidak penting, yang menyebabkan kurangnya informasi yang didapatkan, serta pemahaman mengenai pentingnya posyandu untuk anak. Pengetahuan ibu mengenai kebutuhan gizi akan menentukan perilaku ibu dalam menyediakan makanan untuk anaknya dan keluarganya. Ibu dengan pengetahuan gizi yang baik dapat menyediakan makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Menurut penelitian Aridia dan kawan-kawan tahun 2015 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan makanan adalah pengetahuan dan kepercayaan ibu terhadap sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu faktor kecukupan gizi. Kebanyakan ibu belum mengetahui mengenai gizi dan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan kembang anak. Padahal, mencukupi kebutuhan asupan energi yang adekuat merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Energi tersebut bersumber dari makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan Anindita 2012 mengatakan bahwa protein sangat penting untuk perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Salah satu gizi yang berperan secara positif dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu zinc. Kehadiran zinc dalam tubuh akan sangat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, sehingga berperan penting dalam pencegahan infeksi oleh berbagai jenis bakteri patogen. Kekurangan zinc pada anak dapat menyebabkan stunting dan terlambatnya pematangan fungsi seksual. Faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi kecukupan gizi bagi anak dan keluarga, karena berkaitan dengan tingkat kemampuan dalam mengakses pangan. Menurut penelitian Agus Hendra 2018, berdasarkan variabel pendapatan keluarga dijelaskan bahwa proporsi anak balita yang mengalami stunting sebesar 41,7% karena pendapatan keluarga yang rendah, sedangkan proporsi balita yang keadaan gizinya normal sebesar 81,2%, yaitu pada keluarga yang berpendapatan tinggi. Selain itu, bahwa keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang rendah atau miskin umumnya menghadapi masalah gizi kurang keadaannya, serba terbalik dari masalah gizi lebih, dan pendapatan keluarga yang baik dapat menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua yang menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya. Peningkatan dan perbaikan gizi perlu diikuti dengan perbaikan ekonomi, sosial, dan lainnya. Kemudian, faktor yang terakhir adalah faktor sanitasi dan lingkungan. Kebersihan tubuh, makanan, dan lingkungan berperan besar dalam pemeliharaan kesehatan yang akan mencegah penyakit infeksi sebagai faktor penyebab turunnya status gizi anak. Menurut penelitian Hong 2007, keadaan gizi kurang dan infeksi keduanya dapat bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat serta sanitasi yang buruk. Praktek kebersihan diri anak mempengaruhi pertumbuhan linier anak melalui peningkatan kerawanan terjangkitnya penyakit infeksi.
Terima kasih Farida. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan kader sebagai pelopor dan pelaksana program pemerintah dalam mencegah stunting. Kader dan posyandu. Kader posyandu merupakan tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kader merupakan masyarakat setempat sehingga alih pengetahuan dan alih keterampilan dari kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Kemudian posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sasaran posyandu sebenarnya untuk seluruh lapisan masyarakat, namun sasaran utamanya adalah bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Pelayanan kesehatan dasar yang ada di posyandu mencakup kegiatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Pembentukan posyandu menurut Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bertujuan untuk menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kader menjadi pelopor pencegah stunting. Partisipasi kader di dalam suatu kegiatan posyandu dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, mengajak untuk berpartisipasi, dan tahap ini merupakan tahap terpenting agar kegiatan posyandu dapat terjalan jika ada partisipasi dari masyarakat. Kedua, memiliki keterampilan tertentu. Ketiga, menciptakan rasa memiliki yang dimaksudkan kegiatan akan tumbuh jika sejak awal masyarakat sudah diikutkan dalam partisipasi. Keempat, mengikutsertakan tokoh masyarakat agar tertarik. Dan kelima, petugas memiliki sikap yang baik seperti akrab dengan masyarakat, menunjukkan perhatian pada kegiatan masyarakat, dan mampu mendekati para tokoh masyarakat untuk berpartisipasi. Sosok kader posyandu yang berkompeten menjadi salah satu penghubung untuk tercapainya tujuan mencegah stunting. Melalui penguatan pengetahuan keluarga, terutama pada ibu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK anak yang dimulai dari usia janin hingga usia 2 tahun. Umumnya, penyelenggaraan posyandu minimal memiliki 5 orang kader. Jumlah ini dimaksudkan agar sesuai dengan sistem 5 langkah yang dilakukan oleh posyandu. Nah, teman-teman dapat melihat gambar kegiatan 5 langkah yang ada di posyandu pada bagian slide di sebelah kiri. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pendaftaran. Balita didaftar dalam register balita, kemudian kader meminta KMS atau buku KIA kepada ibu lalu mengisi kolom identitas secara lengkap dengan menyertakan kartu bantu atau secari kertas yang diselipkan pada KMS atau buku KIA. Kemudian tahap penimbangan, kader memasukkan balita ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin tanpa alas kaki dan popok, kemudian menggeser bandul sampai jarum tegak lurus. Kemudian kader membaca berat badan secara cermat dan mencatat hasilnya di kartu bantu atau kertas yang diselipkan dalam KMS atau buku KIA. Kemudian tahap pencatatan atau pengisian KMS. Kader mencatat dan memplot hasil penimbangan dan membuat garis pertumbuhan. Garis pertumbuhan anak dibuat dengan cara menghubungkan titik berat badan bulan lalu dan dengan bulan ini. Kemudian, kader juga mencatat setiap kejadian yang dialami oleh anak dan mengisi kolom ASI, imunisasi, dan vitamin A bila diberikan. Kemudian, tahap 4, penyuluhan dan konseling. Kader menjelaskan status pertumbuhan balita berdasarkan hasil penimbangan berat badan atau plot pada KMS atau buku KIA dan menyampaikan informasi
dan penyuluhan kepada sasaran terkait masalah kesehatan yang diperlukan. Dan tahap terakhir, pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan memberi imunisasi vitamin A pada bayi balita dan ibu nifas, tablet tambah darah pada ibu hamil, pelayanan KB, penyelenggaraan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kehamilan bagi posyandu yang memiliki sarana serta pemberian obat ringan. Selanjutnya, pentingnya pendampingan oleh kader. Dengan bertambahnya pengetahuan ibu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, diharapkan maka muncul pula kesadaran ibu akan pentingnya pemberian gizi dan pengawasan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencegah terjadinya stunting ataupun. Selanjutnya, hubungan kader dalam mengatasi stunting. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, peran serta kader kesehatan sangat berpengaruh pada terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan adanya kader kesehatan, maka masyarakat bisa lebih termotivasi dan lebih mudah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pembangunan kesehatan, terutama dalam hal penurunan angka stunting. Angka stunting di Indonesia sangat mungkin terjadi penurunan apabila terjadi kerjasama dari semua pihak. Tenaga kesehatan serta kader berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan yang ada di posyandu, demikian juga ibu hamil, bayi, balita, dan masyarakat lainnya juga mau berpartisipasi dan tidak mengabaikan yang sepatutnya dilakukan. Itulah yang telah direncanakan oleh pemerintah yang tertuang dalam pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari hasil literatur review, beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting diantaranya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, pola asuh yang kurang baik, pendapatan keluarga, kurangnya gizi dan nutrisi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Saran yang dapat diberikan, setiap posyandu harus memiliki kader yang berkompeten dan bisa mengajak atau memotivasi masyarakat di sekitar posyandu tersebut untuk ikut berpartisipasi demi tercapainya penurunan angka stunting di Indonesia. Selain penurunan angka stunting, harapannya kader yang berkompeten ini juga bisa membantu merealisasikan tujuan dan fungsi dibentuknya posyandu, yaitu penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Demikian yang dapat kelompok 5 presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan maupun yang kurang jelas. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.